Setiap tahun ada jutaan orang yang mati lebih cepat karena merokok, dan sepanjang abad 20 total kematiannya sampai lebih dari sepertiga orang di Indonesia. Oke, kalau sematikan itu, mengapa orang nggak berhenti merokok aja? Apakah karena susah? Kenapa bisa susah? Dan emang apa yang terjadi kalau merokok akhirnya berhenti merokok? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat. Resiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat. Soalnya indera penciuman dan perasa yang tadinya tumpul mulai membaik. Hari selanjutnya, napas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Perokok minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup, ibarat baru putus sama si dia. Banyak yang rasa pusing, mual, gak bisa fokus, gak bisa tidur, dan sering ngidam buat balik lagi. Bahkan gak sedikit juga yang menjadi gampang marah. Lama-lama, tubuh bakal terbiasa. Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan resiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun bersih, resiko kena penyakit ngeri ini juga makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Oke. Terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti merokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka pengen jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara mencapainya adalah bikin anak yang lahir sejak tahun segini gak bisa beli rokok selamanya. Nah, saat ini mereka kebagi jadi 3 bagian. Lindungin anak muda, ngurangin jumlah penawaran dan permintaan rokok, dan ngasih dukungan terbaik buat orang-orang yang pengen berhenti ngerokok. Nggak cuma itu, mereka juga punya ide gila lain, ngebatasin kadar nikotin di dalam rokok. Sel candu yang kerjanya di kotak biar ngerasa kalau dia butuh nikotin buat ngerasa seneng. Dengan bikin aturan yang ngebatasin kandungannya, orang-orang bisa jadi lebih mudah buat berhenti merokok. Singapura juga udah nerapin aturan yang serupa, dan kalau di sini iklan rokok dilarang di semua media yang bisa diakses anak muda. Ya, itu strategi yang diterapin di berbagai negara. Gimana kalau di negara 62 tercinta? Di Indonesia, kebanyakan laki-laki dewasa adalah perokok aktif. Banyak remaja yang udah ngerokok, dan bahkan pengeluaran rumah tangga terbesar nomor 2 adalah buat beli rokok. Pemerintah negara kita udah ngelakuin berapa hal buat mendalin konsumsi rokok, mulai dari mewajibin peringatan kesehatan di kemasan, sampai naikin pajak produk rokok. Tapi kira-kira seberapa efektif itu semua? Ayo diskusiin di kolom komentar. Dan buat yang pengen tahu lebih dalam tentang bahasan ini, kalian bisa cek kopisa.id. Ayo langganan sekarang untuk baca topik sains dan teknologi paling gila yang dibawain secara seru. Dan seperti biasa, terima kasih.